Halo sobat, apa kabar? Selamat datang di channel Sun Antik yang membahas tentang barang-barang lawas dan tempat-tempat bersejarah. Sebelum dilanjut, tolong tekan tombol like dan subscribe serta tulis komentar di kolom yang tersedia. Semoga kita selalu diberikan kesehatan jasmani maupun rohani dan diberikan kesuksesan serta rezeki yang melimpah. Pada kesempatan hari ini saya berada di area makam Konrad Lorenz Cullen. Makam Cullen terletak di Dusun Pandean, Desa Ngoro, Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang, Jawa Timur. Cullen adalah tokoh penting dalam sejarah Gereja Kristen Jawi Wetan atau GKJW dan dikenal sebagai perintis komunitas Kristen di Ngoro. Ia dikenal sebagai pribadi yang mendalami berbagai ilmu termasuk ilmu kebatinan Jawa. Pada tahun 1835, ia datang ke Ngoro untuk membuka lahan pertanian dan menjalin hubungan dengan masyarakat setempat. Melalui pendekatan budaya dan bahasa lokal, ia berhasil menarik perhatian penduduk untuk mempelajari agama Kristen. Pada 12 Desember 1843, beberapa orang yang berguru kepadanya dibaptis di Surabaya, menandai awal mula komunitas Kristen di Ngoro. Setelah wafat pada 2 Juli 1873, Cullen dimakamkan di Ngoro. Makamnya berukuran besar sekitar 3 x 7 meter dan terletak di area pemakaman Belanda di Dusun Pandean. Makam ini dikelilingi oleh pohon-pohon rindang dan sering dikaitkan dengan cerita mistis. Makam Cullen menjadi simbol penting dalam sejarah GKJW Ngoro dan komunitas Kristen Jawa pada umumnya. Ia bukan hanya seorang misionaris, tetapi juga seorang yang berhasil mengintegrasikan ajaran Kristen dengan budaya lokal, menciptakan gereja pribumi yang tetap mempertahankan nilai-nilai budaya Jawa. Keberadaannya di Ngoro menunjukkan bagaimana agama Kristen dapat berkembang dan berakar dalam masyarakat Jawa tanpa kehilangan identitas budaya lokal. Bagi masyarakat setempat, makam Cullen bukan hanya tempat peristirahatan terakhir, tetapi juga situs bersejarah yang mengingatkan mereka akan pentingnya toleransi, integrasi budaya, dan perjuangan dalam mempertahankan nilai-nilai agama dan budaya. Cullen merupakan keturunan Belanda dan bangsawan Jawa. Ia dikenal sebagai seorang yang mendalami ilmu kebatinan Jawa dan memiliki latar belakang militer serta pemerintahan. Pada tahun 1827, ia memperoleh izin dari pemerintah kolonial Belanda untuk membuka hutan seluas 1,420 hektar di Ngoro yang kemudian menjadi pusat aktivitasnya. Setibanya di Ngoro, Cullen membangun komunitas pertanian dan mengajarkan ajaran Kristen dengan pendekatan yang sangat menghargai budaya lokal. Pendekatannya yang tidak memaksa, pembaptisan dan menghormati tradisi lokal membuatnya diterima baik oleh masyarakat setempat. Setelah Cullen meninggal pada tahun 1873, peranannya dalam pengembangan GKJW tetap dikenang. Makamnya terletak di Dusun Pandean, Desa Ngoro dan menjadi situs bersejarah yang mengingatkan akan perjuangan dalam penyebaran ajaran Kristen dengan menghormati budaya lokal. Meskipun GKJW Ngoro tidak berkembang pesat seperti jemaat di Mojowarno, warisan Cullen tetap hidup dalam tradisi dan ajaran gereja tersebut. Dengan pendekatan yang menghargai budaya lokal dan tidak memaksa perubahan identitas, Cullen berhasil membangun komunitas Kristen yang berakar kuat di masyarakat Jawa. Warisan ini menjadi bagian penting dalam sejarah gereja dan masyarakat di Ngoro, Kabupaten Jombang. Hubungan sejarah makam Cullen di Ngoro, Jombang dengan masyarakat setempat memiliki dimensi historis, budaya, spiritual, dan sosial yang kuat. Makam Cullen dianggap sebagai situs sejarah penting oleh masyarakat Ngoro karena ia adalah tokoh sentral dalam sejarah masuknya agama Kristen ke wilayah tersebut sekitar tahun 1830-an.
Melalui pendekatan damai dan penghargaan terhadap budaya lokal, Kolen diterima oleh masyarakat Jawa termasuk yang non-Kristen. Makamnya menjadi simbol kerukunan lintas agama dan budaya, sesuatu yang dihormati secara luas bahkan oleh masyarakat Muslim sekitar. Kolen dikenal tidak memaksakan agama Kristen secara barat, tetapi justru menggabungkan nilai-nilai kekristenan dengan nilai-nilai Jawa, seperti gotong royong, penghormatan kepada leluhur, dan kearifan lokal. Ini menyebabkan makamnya tidak dianggap asing atau kolonial, melainkan dihormati sebagai tempat peristirahatan seorang tokoh Jawa Kristen yang mencintai tanah dan budaya setempat. Ada rasa sakral yang diletakkan pada makam tersebut oleh masyarakat. Ini memperkuat kesadaran historis dan spiritual warga terhadap keberadaan makam bahkan di luar komunitas gereja. Makam Kolen kini juga berfungsi sebagai tempat ziarah rohani bagi jemaat GKJW. Lokasi edukasi sejarah bagi pelajar dan peneliti yang ingin memahami awal mula kekristenan di Jawa Timur dan peran tokoh lokal dalam penyebarannya. Masyarakat Ngoro menjadikan keberadaan makam Kolen sebagai bukti sejarah toleransi antar umat beragama yang telah berlangsung sejak zaman kolonial. Hal ini menjadi narasi bersama masyarakat lintas agama untuk merawat harmoni sosial, menolak intoleransi atau eksklusifme agama. Makam Kolen bukan sekedar peninggalan arkeologis, tetapi ruang simbolik yang menghubungkan sejarah, iman, dan kearifan lokal. Bagi masyarakat Ngoro, makam ini adalah cermin dari bagaimana agama, budaya, dan kemanusiaan bisa berjalan bersama secara damai. Hubungan sejarah makam Kolen di Ngoro Jombang dengan generasi muda merupakan bagian penting dari budaya merawat warisan budaya, sejarah lokal, dan identitas spiritual dan konteks modern. Bagi generasi muda di wilayah Ngoro, keberadaan makam Kolen memberi peluang untuk mengenal sejarah lokal secara langsung, bukan hanya dari buku. Menyadari bahwa agama dan budaya di daerah mereka punya akar sejarah yang panjang dan unik. Menghargai tokoh yang berjuang penyebaran agama dengan pendekatan damai dan bermartabat, bukan dengan paksaan. Kolen dikenal sebagai tokoh yang menghormati budaya Jawa saat menyampaikan ajaran Kristen. Ini memberi pesan penting kepada generasi muda bahwa agama bisa berjalan berdampingan dengan budaya lokal, menjadi inspirasi untuk tetap menjunjung toleransi antar agama di tengah keberagaman Indonesia. Ziarah atau kunjungan ke makam Kolen kerap menjadi bagian dari retret rohani, kegiatan sekolah minggu, atau kegiatan pemuda gereja. Dari sana mereka belajar nilai-nilai perjuangan, kebijaksanaan, dan pengabdian yang memperkuat identitas mereka sebagai pemuda Kristen Jawa dan cinta damai dan budaya. Beberapa komunitas gereja dan pendidikan mulai mendokumentasikan kisah Kolen dalam bentuk video dokumenter, podcast, atau infografis, mengajak generasi muda memproduksi konten sejarah gereja mereka agar warisan Kolen tetap hidup di era digital. Ini membuka jalan bagi generasi muda untuk menghubungkan masa lalu dengan masa kini secara relevan. Meskipun sebagian pemuda kurang tertarik dengan sejarah, pendekatan kreatif dan partisipatif dapat membuat mereka merasa terlibat langsung, bukan hanya sebagai penonton sejarah. Mendorong kesadaran bahwa mereka adalah pewaris sejarah, iman, dan budaya, bukan hanya generasi pengguna teknologi. Makam Kolen adalah titik temu antara sejarah, iman, dan masa depan bagi generasi muda. Makam ini bukan sekedar situs lama, tetapi sumber inspirasi tentang toleransi, kearifan lokal, dan tanggung jawab spiritual dalam membangun masyarakat masa kini. Hubungan sejarah makam Kolen di Ngoro Jombang dengan sejarah bangsa Indonesia sangat relevan, terutama dalam konteks perjalanan sejarah agama Kristen di Indonesia, integrasi budaya, dan perkembangan masyarakat Jawa. Kolen memiliki peran penting dalam penyebaran agama Kristen di Jawa Timur, khususnya di daerah Ngoro, Jombang,
pada abad ke-19 sebagai seorang misionaris yang tidak hanya menyebarkan ajaran agama tetapi juga menghormati dan beradaptasi dengan budaya lokal. Colin mewakili salah satu proses penting dalam sejarah penyebaran agama Kristen di Indonesia yang berperan dalam membentuk komunitas Kristen di luar wilayah kota besar seperti Surabaya dan Semarang. Makam Colin menjadi saksi bisu dari kontribusi tokoh asing dalam pembentukan agama Kristen di Indonesia yang seringkali terjalin dengan sejarah kolonialisme Belanda. Kehadirannya di Ngoro menunjukkan bagaimana agama dan budaya dapat berkembang berdampingan meskipun di bawah naungan kolonialisme. Colin dikenal karena menghormati budaya Jawa dalam pendekatan untuk menyebarkan agama Kristen. Dalam banyak hal ini mencerminkan proses akulturasi yang terjadi selama masa kolonial di Indonesia, di mana kebudayaan asing bertemu dengan kebudayaan lokal menciptakan sebuah dinamika yang unik. Makam Colin di Ngoro menjadi simbol dari integrasi antara budaya Jawa dengan agama Kristen, di mana masyarakat lokal dapat menerima agama baru tanpa kehilangan identitas budaya mereka. Proses ini menjadi bagian dari sejarah bangsa Indonesia yang memperlihatkan bagaimana keberagaman budaya dan agama tetap bisa hidup berdampingan meskipun pada zaman itu Indonesia masih berada dalam masa penjajahan Belanda. Makam Colin juga menjadi simbol toleransi antar agama di Indonesia, khususnya di Jawa Timur. Dalam konteks sejarah bangsa, makam ini memperlihatkan contoh harmoni sosial yang terjaga meskipun dalam konteks penjajahan. Masyarakat lokal mengaku jasa Colin sebagai misionaris yang memperkenalkan agama Kristen tanpa mengganggu nilai-nilai tradisional dan kebudayaan yang telah ada. Hal ini mencerminkan semangat keberagaman yang menjadi salah satu pondasi utama negara Indonesia setelah kemerdekaan. Salah satu nilai budaya Jawa yang kuat adalah toleransi terhadap keberagaman, dan ini mencerminkan dalam cara orang Jawa menerima ajaran Kristen tanpa harus meninggalkan tradisi mereka. Dalam banyak kasus akulturasi agama Kristen dengan budaya Jawa bukanlah proses memaksakan perubahan besar dalam tradisi dan adat istiadat lokal. Sebagai contoh, banyak orang Kristen Jawa yang telah mempertahankan praktek budaya seperti bekerja sama dalam kelompok atau gotong royong serta memperhatikan nilai-nilai keharmonisan sosial dalam kehidupan beragama mereka. Seiring berjalannya waktu, banyak orang Kristen Jawa yang tidak hanya memandang agama Kristen sebagai keyakinan baru, tetapi sebagai bagian dari identitas mereka yang baru yang menggabungkan nilai-nilai Jawa dengan ajaran Kristen. Warisan kolonial perkembangan gereja Kristen sebagai bagian dari sejarah kolonial. Colin mencatat namanya dalam sejarah perjuangan gereja pribumi yang mengarah pada berdirinya gereja Kristen Jawi Wetan di Ngoro dan wilayah sekitarnya. Walaupun GKJW berasal dari pengaruh Kristen Eropa, gereja ini berkembang dengan mengadaptasi budaya dan bahasa Jawa sehingga menjadi gereja yang berakar pada masyarakat lokal. Ini menunjukkan bagaimana perkembangan gereja Kristen di Indonesia juga terhubung dengan sejarah bangsa yang lebih luas, khususnya dalam konteks tradisi dan penjajahan, menunjukkan pembentukan identitas nasional yang beragam, inklusif, dan berbasis pada toleransi antar umat beragama. Makna dan sejarah bangsa dalam konteks nasional. Sejarah makam Colin di Ngoro, Jombang melibatkan interaksi antara kekuatan kolonial dan masyarakat pribumi yang merupakan bagian dari sejarah bangsa Indonesia dalam masa penjajahan. Sementara itu, di sisi lain, proses penyebaran agama Kristen oleh Colin mencerminkan adanya pergeseran budaya dan agama yang mempengaruhi perkembangan masyarakat Indonesia. Warisan ini menjadi bagian dari sejarah panjang transformasi sosial dan agama yang turut membentuk struktur sosial dan spiritual Indonesia. Makam tersebut juga mengingatkan kita bahwa sejarah bangsa Indonesia tidak hanya dibangun oleh tokoh-tokoh asli Indonesia, tetapi juga oleh kontribusi tokoh asing yang membawa perubahan budaya dan agama, meskipun seringkali dalam konteks yang penuh tantangan seperti masa penjajahan. Makam Colin di Ngoro, Jombang memiliki makna
yang dalam sejarah bangsa Indonesia. Makam ini bukan hanya saksi dari sejarah agama Kristen di Indonesia, tetapi juga simbol dari proses integrasi agama dan budaya, toleransi antar agama, dan perjuangan sosial yang terjadi dalam sejarah bangsa Indonesia. Dalam konteks yang lebih luas, makam ini mengingatkan kita akan perjalanan panjang bangsa Indonesia dalam menghadapi keberagaman budaya dan agama, serta peran penting individu yang memberi kontribusi terhadap perkembangan masyarakat Indonesia. Itu informasi tentang makam Kolen yang ada di Kecamatan Ngoro, Kabupaten Jombang. Semoga informasi tersebut menambah wawasan dan edukasi sobat semua dalam menjaga dan melestarikan budaya bangsa. Selamat beraktivitas, semoga sobat semua sehat dan sukses selalu.